Ilmu tentang rezeki. Sebelumnya Anda sudah belajar banyak banget sebenarnya ya. Anda sudah belajar banget tentang ilmu magnet rezeki. Oh ya, untuk bagi yang belum tahu ya, untuk bagi yang belum tahu, apa itu ilmu magnet rezeki? Ilmu magnet rezeki ya sederhana Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya begitu besar kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita dalam kajian online Magnet Rezeki Korwil Sulam Papua, Sulawesi Maluku Papua. Dan pekan kali ini kita sudah sampai kepada pekan ke-19. Alhamdulillah. Selawat serta salam kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang insya Allah istiqomah hingga yaumil akhir. Apa kabar Bapak Ibu semua? Saya doakan Anda semua yang mengikuti live pada kali ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fikri Hamdi dalam kajian online Magnet Rezeki. Alhamdulillah saat ini sudah ada 75 orang yang ikut live ya. Saya sapa-sapa dulu ya. Di sini ada dari Tenggarong ya. Tenggarong, alhamdulillah. Bentar. Ya, ini ada yang dari Tenggarong ya. Kemudian Sinjai hadir, alhamdulillah. Sinjai Sulawesi Selatan. Kemudian dari Karawang juga hadir ya. Ada yang dari Karawang, kemudian Sinjai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Sukabumi, Bandung. Kemudian ini Masjid Anastasia tuh kalau nggak salah dia di Polewali Mandar kalau nggak salah. Pokoknya Sulawesi Barat gitu. Kemudian Bekasi Timur hadir, alhamdulillah. Bandung. Kemudian Bangka Belitung. Kemudian dari Sorong Papua, masya Allah. Kemudian Gunung Putri Bogor, Pangkep hadir, Toraja Utara hadir. Kemudian mana lagi? Limbung di Goa, Sulawesi Selatan. Taiwan, masya Allah. Ini kayaknya yang Taiwan ya, Taiwan, Hong Kong itu rajin sekali ya, alhamdulillah. Walaupun jauh tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk selalu belajar ilmu magnet rezeki. Kemudian dari Bone, Sulawesi Selatan hadir. Kemudian dari Bojonegoro, kemudian Parepare, Sinjai, Cilacap itu Jawa Barat ya. Kemudian Makassar hadir. Kemudian Tangerang hadir. Kemudian dari Aceh, Lok Semawe, masya Allah, jauhnya ya. Pekanbaru, Lampung, mana semuanya? Makassar, ya, oh pokoknya banyak ya. Bekasi, Sabah, Malaysia, kemudian Kuwait, Medan, kemudian mana lagi nih? Apa nih? Oh sebentar. Sulawesi Selatan hadir. Kemudian dari Pontianak, kemudian dari Sinjai, Lamongan, Kaltara, Kalimantan Utara. Kemudian ini dari Pekanbaru nih, Mbak Eva. Kemudian Tarakan ya, Madiun, Pelalawan, alhamdulillah. Torong, Surabaya atau SBY nih. Pak Susilo Bambang Yudhoyono dan Cirebon ya, dan masih banyak lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Anda semua ya. Dan alhamdulillah senang sekali rasanya saya bisa menemani Anda pada malam hari ini dalam kajian online Magnet Rezeki pekan ke-19. Berarti sudah 19 pekan kita ya. Kalau bisa 19 pekan itu berarti kalau misalkan 20 udah hampir 5 bulan.
Sudah hampir 5 bulan kajian kita pada di Korwil Sulam Papua ini ya. Dan mohon izin Bapak Ibu, yang pekan lalu ya. Bentar, ini suara saya jelas kan? Kajian kita pada di Korwil Sulam Papua ini ya. Dan mohon izin Bapak Ibu. Oke, suara saya jelas ya. Ya, jadi mohon izin Bapak Ibu, kemarin yang pekan sebelumnya kami ada sedikit kendala ya. Sehingga kemarin itu tidak sempat untuk membuat kajian online ya. Jadi pekan sebelumnya sempat break tuh 1 minggu ya. Kalau pekan sebelumnya lagi kan acara Magnet Rezeki ini ya, Magnet Rezeki akhir tahun, jadinya kita fokus dulu ke sana. Tapi kemudian setelah itu libur dulu 1 minggu dan barusan bisa lagi pada malam hari ini. Alhamdulillah. Dan selamat datang bagi yang baru bergabung di grup ini Bapak Ibu ya. Saya doakan Anda semua mendapatkan manfaat dan keberkahan dari kajian kita pada malam hari ini. Dan insya Allah kita pada malam hari ini akan belajar sebuah tema ya. Nah ini dia, bentar. Oh sebentar, installator. Oke. Ya. Bentar. Oke, ya. Saya posisikan dulu ya supaya enak dilihat. Oke, ya. Oke Bapak Ibu, jadi inilah kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini tema kita adalah mengejar titik keridhaan untuk mendapatkan rezeki berlimpah. Ya. Jadi mengejar titik keridhaan untuk mendapatkan rezeki berlimpah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ya ketika kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah, maka ada sesuatu yang mesti kita kejar, gitu kan? Ada sesuatu yang apa nih yang kita kejar ketika kita ingin mendapatkan rezeki berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah pekerjaan itu yang kita kejar? Apakah bos-bos kita yang kita kejar? Apakah atasan kita yang kita kejar, gitu kan? Atau apa ya? Atau apa yang kita kejar nih. Nah, maka yang kita kejar adalah titik keridhaan ya. Titik keridhaan. Nah, pertanyaannya adalah apa itu titik keridhaan ya? Maka insya Allah pada malam hari ini kita akan bahas tentang itu semua ya. Tapi sebelumnya ya saya mau ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung di grup ini. Alhamdulillah grup ini sudah ada 4.300 orang ya. Ada 4.300 orang di grup Korwil, di grup kajian Magnet Rezeki Korwil Sulam Papua. Jadi mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya pada grup ini ya. Dan bagi yang belum kenal kepada saya, bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya adalah Fikri Hamdi ya. Ini nama saya ya. Dan saya adalah seorang trainer motivator yang berasal dari Magnet Rezeki ya. Jadi saya adalah trainer Magnet Rezeki, seorang CTMR, Certified Trainer Magnet Rezeki. Alhamdulillah atas izin Allah, Allah telah membawa saya untuk membawa ilmu magnet rezeki di 16 kota di Indonesia dan 2 kota di Malaysia. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan belajar langsung ya, mengejar titik keridhaan untuk mendapatkan rezeki berlimpah ya. Sebentar, saya atur dikit. Oke, sip. Oke ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ilmu tentang rezeki. Sebelumnya Anda sudah belajar banyak banget sebenarnya ya. Anda sudah belajar banget tentang ilmu magnet rezeki. Oh ya, untuk bagi yang belum tahu ya, apa itu ilmu magnet rezeki? Ilmu magnet rezeki ya sederhana Bapak Ibu ya. Ilmu magnet rezeki ya seperti namanya, ilmu untuk kita bisa mendapatkan rezeki ya. Duduk diam rezeki datang sendiri. Ada rezeki, banyak orang yang rezekinya dikejar. Ada rezeki di sana dikejar. Kadang dapat, kadang tidak dapat. Ada lagi rezeki di sana, dikejar lagi, kadang dapat, kadang tidak dapat. Tapi ada loh orang yang duduk diam saja, rezekinya datang sendiri. Alhamdulillah. Mau Bapak Ibu ya? Mau enggak rezekinya Anda yang dikejar sama rezeki? Bukan Anda yang mengejar rezeki Bapak Ibu ya. Anda akan dikejar sama rezeki. Maka ya, dan itulah yang kemudian menjadi pokok pembelajaran dalam ilmu rahasia magnet rezeki ya. Jadi magnet rezeki ada rahasianya. Kenapa namanya rahasia magnet rezeki? Karena memang ada begitu banyak orang yang belum memahami tentang ilmu rezeki ini. Nah, ilmu tentang rezeki. Kalau misalkan selama ini bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki? Ya. Apakah ketika kita bekerja,
maka Anda dapat rezeki? Apakah ketika Anda tidak bekerja maka Anda tidak dapatkan rezeki? Apakah begitu ilmu tentang rezeki? Maka kita akan dalami Bapak Ibu ya. Seringkali kita mengejar rezeki dengan cara manusia Bapak Ibu ya. Maksudnya bagaimana Pak Fikri ya? Cara manusia bagaimana sih? Cara manusia itu saya kerja, saya dapat rezeki. Saya tidak bekerja, maka saya tidak dapatkan rezeki. Pertanyaannya, apakah betul demikian? Ya, betul nggak sih? Betul nggak statement ini? Ya, saya kerja, saya dapat rezeki. Saya tidak bekerja, maka saya tidak dapatkan rezeki. Jika ilmunya seperti ini Bapak Ibu, maka pengangguran itu tidak akan bisa hidup. Ada banyak sekali pengangguran di dunia ini. Bukan cuma di Indonesia, tapi di luar negeri pun juga ada pengangguran. Nah sekarang pertanyaannya, kalau misalkan statement yang di atas itu benar, maka statement yang di bawah juga pasti benar. Ya, jadi pengangguran itu nggak bisa hidup di dunia. Ya, pengangguran itu nggak bisa hidup di dunia. Nah pertanyaannya adalah, apakah demikian? Ya, oh ternyata tidak Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ilmunya seperti itu ya kasihan pengangguran. Padahal semua sudah ditanggung rezekinya sama Allah ya. Semua sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Sudah dijamin rezekinya sama Allah. Cuma kitanya saja yang kemudian mesti memiliki keyakinan kepada Allah gitu. Mesti memiliki keyakinan kepada Allah bahwa Allah menjamin ya. Allah menjamin kehidupan kita. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Pertanyaan saya kepada Anda. Anda yakin gak rezeki Anda dijamin sama Allah? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Anda yakin gak rezeki Anda dijamin sama Allah? Atau jangan-jangan Anda nggak yakin ya. Jangan-jangan Anda nggak yakin. Coba deh. Anda yakin gak sih rezeki Anda dijamin sama Allah? Apakah yakin atau tidak? Kalau yakin, mestinya Anda sudah tidak bimbang lagi tentang hidup ya. Kalau Anda yakin uang berapapun di ATM mestinya tidak jadi persoalan. Ya, kalau Anda yakin anak sekolah belum bayaran sekolah, besok ditagih, mestinya Anda tidak khawatir. Kalau misalkan Anda yakin bahwa Allah menjamin hidup Anda, mestinya kalau hari ini Anda belum bayar kontrakan, mestinya Anda tidak mesti khawatir. Ya nggak sih? Ya dong. Nah ini kan udah banyak yang bilang nih kan, yakin gitu kan. Ini yakin ya. Kemudian mana tuh sebentar. Dikatakan ya mana nih? Dibilang yakin ya, yakin banget, yakin dok ya. Siapa lagi nih ya? Sebut yakin dalam hati ya, yakin gitu kan, yakin sekali, yakin dok, yakin Pak Dokter. Nah artinya sangat yakin ya. Nah aku yakin rezekiku dijamin sama Allah, yakin ya, saya yakin dan sangat yakin karena saya yakin Allah pemberi rezeki. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau misalkan Anda betul yakin bahwa Allah yang menjamin rezeki Anda, semestinya Anda tidak galau tentang hari esok. Ya, Anda tidak galau tentang hari esok. Anda tidak galau walaupun sekarang belum bayar motor, belum bayar cicilan, belum bayar mobil gitu kan, belum bayar kontrakan, mestinya it's okay gitu kan. Tidak ada yang jadi persoalan, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang punya hutang, ya, atau punya amanah dan belum terbayar? Kalau Anda yakin Bapak Ibu, kalau Anda yakin, maka ketika Anda punya amanah, katakanlah Anda punya amanah 100 juta, kemudian belum terbayarkan, mestinya Anda nggak galau, gitu loh. Paham nggak maksud saya? Sama seperti misalkan begini, ketika Anda dijamin waktu Anda kecil, dijamin rezekinya sama ibu Anda sendiri, gitu, ya kan? Ibu Anda bilang, tenang aja nak, untuk urusan sekolah, ibu yang bakalan handle kamu semua gitu. Tenang aja nak, ada bapak yang bisa nyekolahin kamu, ada bapak yang bisa kasih kamu uang jajan gitu kan. Nah jadi sama seperti itu Bapak Ibu ya. Dulu kita nggak gerasa gerusu gitu. Kita dulu waktu kita kecil, kita nggak pernah mikir kan besok saya jajan apa ya gitu kan. Pernah nggak Anda berpikir seperti itu? Lah kenapa sekarang beda gitu ya? Ketika dulu waktu kecil kita tidak galau sama sekali tentang rezeki. Kenapa sekarang galau tentang rezeki? Ya, padahal kita yakin bahwa ya kita udah yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki kita dan menjamin rezeki kita. Nah, ini kan saya masih punya amanah. Nah, pertanyaannya, tenang tidak hidupnya Anda punya amanah? Kalau misalkan Anda punya amanah, kemudian hidup Anda tidak tenang, berarti tidak yakin tentang Allah. Gitu. Itu parameternya. Ya, itu parameternya. Oke, sekarang kita udah paham ya bahwa
jawab dalam hati aja ya. Yuk kita introspeksi bersama-sama bahwa semestinya ketika kita sudah meyakini bahwa Allah yang menjamin segalanya, maka kita tidak perlu lagi khawatir tentang hidup ini, ya. Mau punya amanah, tidak punya amanah, mau punya hutang, tidak punya hutang, mau besok mau bayaran apa gitu kan, dan segala macam, mau berapapun uang di ATM Anda, ya. Mau sisa 10.000 di ATM Anda gitu kan, nggak peduli pokoknya. Pokoknya Allah sudah menjamin rezekinya. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, bagaimana caranya supaya jaminan Allah datang pada Anda gitu? Karena banyak juga yang kemudian Allah udah jamin, ya kan? Allah udah jamin, tapi manusianya tidak membuat jaminan Allah itu datang kepadanya. Paham nggak maksud saya? Ada banyak yang yakin, ya kan? Ada ya segelintir orang yakin dengan janjinya Allah, tapi tidak melakukan sesuatu yang membuat jaminannya Allah datang kepada dia. Ya. Padahal dalam surat Ar-Ra'd ya dikatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah nasibnya sendiri. Gitu. Pak Fikri, jadi bagaimana dong maksudnya? Kita yakin tapi kita yang ngubah. Ya bener emang, gitu kan? Allah udah berikan jaminan, tapi kita memiliki tugas supaya jaminannya Allah datang kepada kita. Seperti yang terjadi ketika Anda memiliki perisai rezeki. Anda sudah paham kan? Kita sudah belajar bersama di pertemuan sebelumnya, ya kan? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perisai rezeki, bahwa rezeki Allah itu berlimpah. Allah itu mentakdirkan kita dapat rezeki yang dahsyat sekali, yang banyak sekali. Pertanyaannya kenapa sekarang nggak ada? Gitu. Padahal Allah sudah menjamin, padahal Allah sudah menjanjikan itu, gitu kan? Lalu kenapa sekarang nggak ada? Karena ada perisai rezeki. Maka tugas kita bukan galau tentang rezeki, tapi tugas kita adalah menghapus perisai rezeki. Urusan galau mah udah nggak perlu galau kita, ya. Nah, itulah ilmu rezeki. Itulah ilmu rezeki. Ilmu rezeki adalah ilmu Allah, Bapak Ibu, ya, bukan ilmu manusia. Kalau misalkan yang di atas itu tadi, ya, yang di atas itu tadi itu adalah ilmu manusia. Saya kerja, saya dapat rezeki. Saya tidak bekerja, maka saya tidak dapat rezeki. Kemudian mungkin Anda bertanya, Pak Fikri, berarti saya nggak kerja dong? Nggak gitu juga, ya. Nggak gitu juga, ya. Nggak juga semata-mata besok Anda resign. Yuk kita cermati dulu dalam surat At-Tolak ayat 2-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya. Jadi barang siapa bertakwa, Allah buka jalan keluar dari semua persoalannya dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba kita perhatikan ayatnya baik-baik, ya. Untuk mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, di ayat At-Tolak ayat 2-3 disuruh kerja atau enggak? Tidak kan? Ya kan? Kita nggak disuruh kerja untuk dapatkan rezeki, tapi disuruh ngapain? Disuruh bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Ini saya ulang lagi ya, supaya kita di pikiran kita tuh ngelotok banget gitu, atau ketanam banget gitu, ya. Terkadang tuh memang ilmu yang sudah kita tahu, ketika tidak diulangi, maka itu ilmu hilang gitu. Ilmu itu hilang, keyakinan itu hilang. Padahal kita udah yakin di pertemuan sebelumnya, tapi sekarang kita galau lagi. Karena mungkin saat ini kita dikejar-kejar sama debt collector, mungkin saat ini ada yang sedang dipecat dari pekerjaannya, mungkin saat ini ada yang sedang dirumahkan dan entah kapan dikembalikan lagi gitu kan, dan lain-lain. Maka saya ingatkan kembali tentang ilmu rezekinya dari Allah, ya. Yang kedua, dalam surat Al-Anbiya ayat 105, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad katabna fi dzaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Dan telah kutetapkan dalam kitab Zabur setelah kusempurnakan dalam Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan kuwariskan, akan kuserahkan kepada orang-orang yang soleh. Maka Bapak Ibu, ketika ada dunia gitu ya, jangan dunia dulu deh. Ketika ada rumah, maka mesti ada ahli waris, ya kan? Ketika ada rumah, maka mesti ada ahli waris. Ketika ada tanah, maka mesti ada ahli waris. Nah sekarang bumi, siapa ahli warisnya? Bumi ini ahli warisnya adalah yarithuha ibadiyas sholihun. Akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh.
Di dalam bumi itu sendiri ada kontrakan, ada tanah, ada rumah, ada mobil, ada ruko, dan lain-lain gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kita tidak bisa mendapatkan tanah yang kita inginkan, ketika kita tidak bisa mendapatkan rumah yang kita inginkan, maka bisa jadi kita yang belum soleh. Karena Allah sudah menjamin, ya, Allah sudah menjamin dalam surat Al-Anbiya ayat 105 bahwa soleh, orang-orang yang soleh akan diberikan kekuasaan di muka bumi. Akan diberikan, maaf, belum kekuasaan, diberikan, akan dijadikan ahli waris oleh Allah. Ya, maka ya, seandainya kita sudah soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, tentu saja ketika itu baik bagi Allah, gitu kan. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa belum dapat? Bisa jadi kita yang belum soleh. Nah, di ayat Al-Anbiya ayat 105, Bapak Ibu, ya, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan bumi, untuk menjadi kita sebagai ahli warisnya, apa yang disuruhkan? Apakah bekerja? Oh, ternyata tidak. Tapi yang disuruh apa? Yang disuruh adalah soleh. Yang pertama bertakwa, yang kedua soleh. Kita lanjut lagi ke surat An-Nur ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahi alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, Allah berikan kekayaan, kekuasaan, kemakmuran, kesejahteraan fil ard, di dunia, bukan di akhirat, Bapak Ibu, ya, bukan fil akhirah, fil ard kama stakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana aku, kata Allah, telah memberikan kepada orang sebelum kamu, telah memberikan itu kepada orang sebelum kamu. Siapa manusia yang paling berkuasa sebelum kita? Siapa manusia yang paling kaya sebelum kita? Ya, kalau Nabi, ya Nabi Sulaiman, jelas gitu kan. Tapi kalau misalkan Pak Fikri, nggak apple to apple kalau kita membandingkan diri kita sama Nabi Sulaiman. Kita manusia biasa, Nabi Sulaiman Nabi. Ya wajar dia kaya gitu kan. Oke, kalau misalkan mau apple to apple, mau sejajar, kita lihat kalau secara manusia, ya, kita lihat Umar bin Khattab. Bagaimana kekayaan Umar bin Khattab? 233 miliar sebulan penghasilannya. 233 miliar sebulan penghasilannya. Beda tipis sama kita. Ya. 2.300.000. Maka Bapak Ibu, kama stakhlafal ladziina min qablihim, sebagaimana aku telah memberikan kepada umat sebelum kamu. Artinya Bapak Ibu, bisa nggak kita juga sama seperti orang-orang sebelum kita? Bisa. Kalau syaratnya apa? Syaratnya adalah beriman. Maka ilmu rezeki, bagaimana caranya untuk mendapatkan rezeki? Ilmu rezeki yang sesungguhnya adalah kita disuruh bertakwa, disuruh soleh, dan disuruh beriman. Selesai. Tidak ada disuruh untuk bekerja. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Fikri, kalau misalkan begitu, terus pekerjaan saya buat apa? Karena gini loh, gini. Ketika Anda saat ini bekerja, katakan saya sebagai seorang dokter, ya. Untuk apa saya sebagai seorang dokter, tapi saya menyakiti saya menyakiti pasien saya. Untuk apa saya sebagai seorang dokter, tapi menzolimi pasien saya? Untuk apa saya sebagai seorang dokter, tapi khianat sama orang lain? Ya. Katakanlah saya juga bisnis. Buat apa saya bisnis, tapi kemudian saya nipu orang lain? Apakah ada nilai ketakwaan dalam penipuan? Apakah ada nilai kesolehan dalam penipuan? Apakah ada nilai keimanan dalam penipuan? Maka tidak ada sama sekali. Pak Fikri, saya nggak pernah nipu, saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah khianat, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, pernah nggak Anda menyakiti perasaan orang lain? Itu dia, ya. Buat apa kerja tapi masih menyakiti orang lain? Tapi itu kalau berkaitan dengan orang lain. Tapi bagaimana ketika berkaitan dengan diri kita sendiri? Ya, ketika kita bekerja, bilangnya mau cari rezeki, gitu kan? Bilangnya mau cari rezeki, tapi kemudian kita berbuat maksiat, kita mendapatkan dosa dan lain-lain. Maka itu bukannya upaya mencari rezeki, tapi menjauhkan diri kita dari rezeki. Maka sekali lagi saya tekankan bahwa ilmu rezeki adalah ilmunya Allah, bukan ilmu manusia, gitu. Caranya bagaimana? Bertakwa, soleh, beriman. Kalau misalkan Pak Fikri, Kalau misalkan Pak Fikri, saya udah lakukan ilmu magnet rezeki. Saya sudah praktekkan ilmu magnet rezeki. Tapi kok saya belum mendapatkan ya? Kok saya belum mendapatkan keajaiban ya? Nah, pertanyaannya adalah, coba dinilai lagi 3 hal ini. Apakah Anda sudah bertakwa? Apakah Anda sudah soleh? Atau Anda beriman? Kalau misalkan jawabannya belum, wajar. Ya, wajar. Saya pun juga, saya nggak bisa bilang bahwa saya bertakwa, saya soleh, saya beriman, Bapak Ibu. Ketika saya merasa bahwa saya sudah takwa, saya sudah soleh, saya sudah beriman, maka di situ ketidaktepatan saya.
Karena merasa, siapapun bisa merasa. Tapi yang terpenting adalah pengakuan dari Allah terhadap keimanan kita. Pengakuan dari Allah terhadap kesolehan kita. Pengakuan dari Allah terhadap ketakwaan kita. Itu yang paling penting. Ya, bukan kita merasa sudah soleh, tapi Allah pandang kita sebagai orang soleh. Bukan kita merasa sudah bertakwa, tapi Allah sudah memandang kita sebagai orang yang bertakwa. Bukan kita yang merasa sudah beriman, tapi Allah yang sudah memandang kita sudah beriman. Maka pengakuan dari Allah yang terpenting. Bukan pengakuan diri kita sendiri, tapi pengakuan dari Allah. Maka fokusnya ketika kita mencari pengakuan, ya, ketika kita mencari pengakuannya Allah, maka kita fokusnya adalah mencari keridoannya Allah, gitu ya. Maka judulnya adalah titik keridoan, gitu ya. Maka judul kita pada malam hari ini adalah titik keridoan. Maksudnya bagaimana sih titik keridoan itu? Nah, yuk kita dalami lagi Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas kita paham dulu nih ilmu tentang rezeki. Ilmu tentang rezeki bukan ilmunya manusia, tapi ilmunya Allah. Ya, kemarin ada yang bertanya kepada saya, ya, ini alumni training saya. Jadi saya setiap bulan ada private training, ya, ada private training online magnet rezeki yang itu pesertanya sekitar 80-100 orang, ya, dan itu secara private di grup Facebook tertutup. Kemudian ada peserta saya itu dari Yunani, ya, dari Yunani, dan ya tentu saja. Jadi peserta private training online saya itu dari banyak negara Bapak Ibu ya. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Yunani, ada yang dari Kuwait, ada yang dari Jepang, ada yang dari Korea, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Taiwan, ada yang Malaysia, ada Singapura ya. Tapi kalau Malaysia, Singapura pastilah orang Melayu ya. Nggak pasti juga sih, ada juga beberapa orang Indonesia yang tinggal di Singapura kemudian ikut ya. Tapi sebagian besar yang peserta dari Malaysia dan Singapura adalah orang Melayu ya, orang Malaysia. Tapi ketika ada yang dari Yunani, dari Jepang, dari Korea, dari Hong Kong, Taiwan, itu adalah orang Indonesia yang kerja di sana. Nah kemarin dari Yunani itu ada yang bertanya kepada saya, Pak Fikri, saya rencana akhir tahun ini mau pulang ke Indonesia. Tapi saya bingung, ya, saya ragu, apakah saya bisa mendapatkan rezekinya? Apakah saya bisa mendapatkan pekerjaan? Ya. Kan sekarang dia punya pekerjaan di Yunani, ya kan? Tapi ketika dia pulang ke Indonesia, dia ragu apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan atau tidak. Nah, ilmunya siapa tentang rezeki? Ilmunya Allah. Ketika Anda sudah diberikan kesempatan, katakanlah misalkan pulang dari Yunani ke Indonesia, tidak mungkin Anda pulang ke Indonesia, tidak mungkin si ibu ini ya pulang ke Indonesia, diizinkan pulang ke Indonesia dan terjadi pulang di Indonesia kalau Allah tidak mengizinkan. Ketika Allah sudah mengizinkan, maka sudah ada jalan, gitu ya. Jadi ketika Allah sudah mengizinkan, sudah ada jalan. Sama seperti misalkan begini, mungkin ada yang anak Anda itu pengen sekali masuk universitas, gitu kan, pengen masuk universitas terbaik. Tapi Anda bingung gitu kan, nanti kalau misalkan masuk sekolah, bayarannya dari mana ya, gitu kan? Bayarannya dari mana ya? Ketika anak Anda sudah berhasil masuk di situ, itu berarti pasti sudah ada jalannya Allah, sudah ada rencananya Allah. Tinggal Anda melakukan sesuatu yang kemudian Allah berikan itu. Allah udah nyiapin, gitu kan? Allah udah nyiapin. Tapi ketika kita yang tidak berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah sudah siapkan, maka kita juga nggak dapat, gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan supaya mendapatkan apa yang Allah sudah siapkan? Maka ini tadi sederhana ya, sederhana ya, bertakwa, soleh, beriman, ya. Nah, jadi ini menjadi nih ada yang nanya ya, ketiga tersebut apa dizikirkan? Boleh dizikirkan ya, boleh dizikirkan ya, boleh banget malah ya. Jadi silakan ketika Anda galau tentang rezeki, Anda khawatir tentang rezeki, zikirkan ya, atau ayat 2-3 Al-Anbiya dan An-Nur. Dan tentu saja Anda juga lakukan Garputala ya, karena bisa jadi ketika Anda lakukan Garputala maka Allah langsung spesifik membuat Anda berproses. Tapi kalau ini kan ayat secara umum gitu ya. Nah, ini kan Bu Ummul Hidayati, kalau nggak salah Bu Ummul Hidayati dari Hong Kong ya. Ini Bu Ummul Hidayati ya, mau izin Bapak Ibu sekarang nggak tahu kenapa ya, nama dan profil picture-nya udah nggak muncul lagi gitu. Tapi saya pantau di handphone saya ya. Ini Bu Ummul yang komen. Sama seperti saya mau pulang malah belum bisa pulang dan udah mohon berarti Allah belum ridho. Iya. Ya, ketika pengen pulang tapi ternyata belum jadi pulang dan belum diizinkan untuk pulang, ya berarti Allah belum ngasih jalan. Tapi ketika Taiwan ya, mohon maaf ya, ya deket kan Hong Kong sama Taiwan kan.
Hong Kong sama Taiwan kan kayak Madura sama Jawa ya. Ya, ketika Bu Umul sudah nyampe gitu kan di Indonesia, maka berarti jalan rezekinya pun juga sudah ada gitu. Sama seperti kalau manusia sudah lahir, ya. Katakanlah misalkan ini sekarang istri saya sedang mengandung anak kedua gitu ya, alhamdulillah. Maka ketika dalam pikirannya nanti gimana ya untuk rezekinya ya, nanti gimana ya makannya, nanti gimana susunya ya, nanti gimana popoknya. Kalau Allah udah ngeluarin itu anak, sudah keluar keluar dari rahim dan ke dunia, maka pasti sudah ada jalan rezekinya. Tinggal kita melakukan sesuatu yang kemudian jalan rezeki itu dimudahkan sama Allah. Apa jawabannya? Udah ini 3. Sebenarnya simpel tentang ilmu tentang rezeki. Simpel, tapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Sebenarnya mudah untuk dilaksanakan, tapi yang tidak mudah adalah keistiqomahannya. Itu yang nggak mudah tuh ya. Maka Bapak Ibu, kejarlah rezeki ya. Kejarlah rezeki dengan cara Allah, bukan pakai cara manusia. Jadi yang penting Anda paham dulu gitu kan. Anda paham dulu bahwa rezeki itu Allah yang udah berikan. Nah, ketika Anda sudah pahamnya bahwa rezeki adalah Allah yang berikan, bukan atasan Anda yang berikan, maka kerja keras kita akhirnya sudah berbeda, ya kan? Setiap berkali-kali saya selalu bilang ya, saya selalu bilang dalam suatu kelas gitu kan, dalam kajian, bahwa kerja keras kita untuk mendapatkan rezeki adalah bukan di tempat pekerjaan kita, bukan di bisnis kita, bukan di warung kita, tapi di mana? Di atas sejadah kita. Untuk apa? Untuk bertakwa, untuk soleh, untuk beriman. Apa yang dilakukan ketiga hal ini? Menggugurkan semua dosa. Ya. Karena kan kita pasti punya dosa. Gimana caranya supaya memiliki ketakwaan, memiliki kesolehan, dan memiliki keimanan? Salah satunya adalah dengan menggugurkan dosa. Maka di atas sejadah itulah, ya, di atas sejadah itulah tempat kita bekerja keras. Kemudian di bisnis, di pekerjaan, itu ngapain? Nah, itu udah kerja santai, ya, kerja santai, ya. Nah, kejarlah rezeki dengan cara Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Anda menurut kepada siapa? Ya, menurut kepada aturan Allah atau aturan ciptaannya? Kan gini ya. Allah punya aturan, ya kan? Allah punya peraturan. Manusia juga punya peraturan, ya. Manusia juga punya peraturan. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda nurut yang mana? Peraturan Allah kah atau peraturan manusia? Ya, peraturannya Allah atau peraturannya manusia, gitu. Nah, ketika kita lebih mementingkan peraturannya manusia daripada peraturannya Allah, maka disinilah yang kemudian menjadi perisai rezekinya kita ditahan sama Allah. Ya, rezeki kita ditahan sama Allah, udah nggak mungkin dapat, tapi kemudian tidak banyak gitu. Tapi ketika kita menurut peraturan Allah terlebih dahulu, maka Allah akan berikan, Allah akan mudahkan. Dan tentu saja bukan artinya Anda menurut kepada aturan Allah, tapi aturan ciptaan Allah, aturan manusia Anda langgar semua gitu kan. Enggak juga ya. Jadi menurut kepada siapa? Dua-duanya. Anda nurut kepada aturan Allah dan Anda nurut kepada ciptaannya. Menurut kepada aturannya manusia. Tapi yang mana lebih prioritas? Ya jelas Allah gitu. Maka cari apa dulu nih aturannya Allah. Nah, selama ini Bapak Ibu kita ngemis-ngemis tentang rezeki kepada manusia. Kita ngemis-ngemis tentang rezeki kepada dunia gitu kan. Kita ngemis-ngemis tentang rezeki terhadap orang lain. Ayo dong pinjemin saya uang dong, saya lagi ini, saya lagi itu. Ayo dong pinjemin uang dong kepada saya dong, gitu kan. Kita ngemis di depan manusia, padahal yang memberikan rezeki bukan manusia, tapi Allah. Memang manusia perantara. Manusia memang perantara, tapi bukan kemudian kita kepada manusia, tapi kepada Allah kita merengeknya. Kita mengemisnya kepada Allah. Kemudian manusia itu hanya perantara, gitu, ya. Maka semoga dipahami gitu ya. Jadi menurut kepada aturan siapa? Aturan Allah dulu. Nah, aturan Allah itu gimana gitu kan? Bisnis harus berkah gitu kan? Ketika misalkan berbisnis. Nah, sekarang pertanyaan saya, contoh ya. Ketika Anda berbisnis, apa motivasi Anda dalam berbisnis? Ya, pertanyaan saya nih, coba tuliskan di kolom komentar ya. Bagi yang berbisnis, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Apa motivasi Anda dalam berbisnis? Motivasi, gini deh, saya sederhanakan. Untuk apa Anda berbisnis? Ya. Saya sederhanakan lagi deh. Apa yang Anda harapkan dari berbisnis? Gitu deh, gampangnya ya. Udah sederhana banget tuh. Ya.
Apa yang Anda harapkan ketika berbisnis? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak yang sudah memberikan doanya kepada saya dan istri ya. Mudah-mudahan, mohon doanya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kehamilan dan persalinannya nanti lancar sampai akhir ya. Target saya 8 anak Bapak Ibu ya. Amin ya. Nah ini ada yang bilang ya, membahagiakan orang lain. Nah jadi menurut Pak Hendra ya, menurut Pak Hendra berbisnis untuk membahagiakan orang lain. Oke, sip. Kemudian membahagiakan orang lain, kemudian membahagiakan kebahagiaan dunia dan akhirat, kemudian ingin memuliakan orang-orang. Ada lagi ya, saya berbisnis untuk mendapatkan uang. Nah, oke, berbisnis untuk mendapatkan uang ya. Ada dua berarti, untuk mendapatkan uang sama memuliakan orang lain ya, membahagiakan orang lain. Oke, ya, saya coba baca satu-satu. Untuk menaikkan kapasitas diri dan keluarga. Oke, untuk membahagiakan ortu, anak dan membantu suami. Oke, berarti membahagiakan ortu, anak dan membantu suami dalam hal apa nih ya? Dalam hal apa? Apakah dalam hal Anda membantu dengan uang atau apa gitu kan? Nah ini dapat rezeki halal. Oke. Amin, kabul doa, amin. Ridhonya Allah. Kemudian supaya bisa punya uang lebih untuk bisa sedekah dari bisnis. Ya, supaya bisa punya uang lebih untuk bisa sedekah dari bisnis. Kemudian ya mendapat rezeki yang berkah. Kemudian mendapat ridhonya Allah. Untuk mendapat ridhonya Allah. Kemudian ya motivasi saya berbisnis memudahkan mana nih? Nah ini, motivasi saya berbisnis memudahkan kebutuhan orang lain. Yes, berarti membantu orang lain. Fokusnya adalah membantu. Agar bisa membahagiakan kedua orang tua dan orang-orang yang saya sayangi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dimudahkan berinfak, kebahagiaan dunia akhirat ya. Kemudian berbisnis mendapatkan ridhonya. Nah ini untuk mengejar ridho Allah yang pertama. Yang kedua adalah untuk menjadi muslim yang berprestasi kebanggaan Allah. Masya Allah, dahsyat. Siapa tuh yang ngomong ya? Oh Bu Hasma. Kayaknya alumni training banget ya, bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Kemudian berbagi manfaat dengan orang lain ya. Oke ya, ridho Allah agar saya bisa mewujudkan apa yang jadi impian, ingin bisa sukses dalam finansial, ingin bisa membantu orang lain, mertua, suami, saudara dan lain-lain ya. Ya amin amin ya robbal alamin. Makasih banyak doanya. Siapa nih ya yang ngasih doa? Bu Rini Mulyani ya, terima kasih Bu Rini ya. Kemudian membahagiakan oke ya, kurang lebih sama semua ya, membantu suami, kemudian membahagiakan orang lain, membantu dan lain-lain. Oke. Saya sederhanakan semua menjadi satu. Saya sederhanakan semua jawaban Anda menjadi dua hal ya. Dari tadi yang Anda bahas semua itu tadi, dari Anda tulis tadi semua, saya sederhanakan menjadi dua ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan uang. Ya, ini yang pertama nih, untuk mendapatkan uang. Dari semua tadi yang Anda tulis ya, saya simpulkan ada dua kelompok. Untuk mendapatkan apa? Yang pertama untuk mendapatkan uang, yang kedua untuk mendapatkan ridho Allah dan keberkahan. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang mana yang benar? Ya, yang mana yang benar? Ketika kita berkaitan dengan benar atau salah, maka dua-duanya benar. Tapi ketika yang mana yang lebih baik? Ketika mana yang lebih baik, maka yang lebih baik adalah mendapatkan keberkahan Allah dan ridhonya Allah. Karena gini Bapak Ibu, dalam bisnis, untung itu insya Allah, ya kenapa juga bisnis, ya kan? Sama seperti misalkan gini ya, contoh misalkan saya jualan dinar, ya kan? Saya jualan dinar khairul razikin ya, emas berukir dinar. Ya, ada yang mau beli dinar? Ya, silakan beli sama saya. Promosi jadinya ya. Contoh misalkan saya jualan dinar, ya kan? Nah, ketika dinarnya saya jual, ada harga beli, ada harga jual, ya kan? Ada harga beli, ada harga jual, dan itu ada selisih. Nah, ketika ada selisih ini, maka inilah yang namanya keuntungan. Nah, pertanyaannya, apakah saya mencari ini atau bukan? Apakah selisih ini yang saya cari atau bukan? Ya, ketika saya mencari selisih ini, ketika ada orang yang lain yang beli, udah pasti dapat, ya. Tapi ada satu yang belum pasti dapat. Ketika kita jualan, keuntungan pasti dapat, ya. Ketika ada yang beli, katakanlah misalkan beli air minum harganya 5.000 gitu kan. Beli air minum harganya 5.000, kemudian jual kembali harganya 10.000. Ketika ada yang beli, pasti mendapatkan keuntungan. Tapi ada satu yang yang belum tentu kita dapatkan, yaitu apa? Keberkahannya Allah. Karena prinsip saya, untung belum tentu berkah.
Karena ada banyak sekali orang yang berbisnis, fokusnya adalah keuntungan, sehingga ngurangin timbangan, gitu kan, mengurangi kualitas, mengurangi mutu, tidak membahagiakan konsumen, tidak membahagiakan pelanggan, pokoknya mutunya diturunin supaya mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Makanya Bapak Ibu, prinsip ekonomi dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungannya sebesar-besarnya, hati-hati dengan prinsip ini. Ya, hati-hati dengan prinsip ini. Ketika kita dengan modal sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, ini ada gapnya tinggi sekali. Dan Anda ketika memakai prinsip ini akan sangat mudah berpotensi untuk menurunkan kualitas, tidak memuaskan konsumen Anda, dan yang Anda kejar adalah hanya keuntungan saja, tapi tidak mengejar keberkahannya Allah. Maka bisnis itu bukan keuntungan yang dikejar, tapi keberkahan dan ridhonya Allah yang Anda mesti kejar. Gitu. Ketika keberkahan yang kita kejar, ketika ridhonya Allah kita kejar, maka keuntungan juga pasti akan ikut. Gitu. Maka ketika Anda fokusnya mencari keuntungan, gitu kan? Kalau misalkan fokusnya mencari keuntungan, itu aturan manusia, gitu kan? Tapi aturannya Allah, Anda mestinya bukan mengejar keuntungan, tapi mengejar keberkahan. Untung belum tentu berkah. Ya kan? Untung belum tentu berkah. Tapi kalau berkah, insya Allah akan ditolong dan dimudahkan sama Allah. Gitu ya. Jadi bisa jadi keuntungannya bukan di situ gitu kan, tapi ada di tempat lain kemudian dapat lagi. Who knows? Siapa yang tahu? Allah yang maha segala memberikan keadaan yang baik untuk Anda. Ya. Maka itu tadi ya, menurut kita harus nurut kemana nih ya? Apakah nurut aturannya Allah atau aturan ciptaannya? Aturan ciptaannya itu berarti manusianya gitu kan. Maka mesti dua-duanya, tapi yang didahulukan adalah Allah. Enggak juga Allah kita dahuluin kemudian semua aturan kita langgar. Enggak juga ya. Itu yang pertama, pertanyaan saya ya. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, Anda mencari perhatiannya Allah atau mencari perhatian ciptaannya? Nah, seringkali Bapak Ibu, bentar minum dulu ya. Nah, seringkali Bapak Ibu, ketika kita sudah paham nih, oke, di sini kita paham, ya kan? Di pikiran kita paham bahwa Allah yang memberikan rezeki, kita mesti mencari keberkahan bukan keuntungan, ya. Tapi terkadang atau seringkali, ya terkadang menuju sering gitu ya. Ketika kita berhadapan dengan manusia itu udah berubah tuh fokusnya gitu kan, udah berubah fokusnya karena seolah-olah fokus kita adalah ini perantaranya Allah nih, ya kan, ini perantaranya Allah nih, manusia ini perantaranya Allah nih, maka saya harus baik-baikin dia, akhirnya fokus kita mencari perhatian kepada manusia, tapi kita tidak meminta perhatiannya Allah, kita tidak mencari perhatiannya Allah, mungkin kita mencari juga gitu ya, tapi ketimbang mencari perhatiannya manusia lebih banyak ketimbang mencari perhatiannya Allah. Nah, di sini yang jadi banyak sekali yang kita ya, sebenarnya sih ini kita saya nggak ngomongin Anda Bapak Ibu ya, tapi ini saya ngomongin saya sendiri dulu ya. dulu saya masih menjadi orang yang selalu mencari perhatiannya Allah. Saya tidak mencari saya mencari perhatiannya manusia, saya tidak mencari perhatiannya Allah. Sehingga ada apa-apa gitu kan, saya kemudian tidak dimudahkan sama Allah. Ya, karena saya dulu berpikirnya adalah ini dia harus memudahkan saya gitu kan, dia harus memudahkan saya terhadap segala urusan, padahal yang memudahkan itu bukan dia tapi Allah yang memudahkan urusan saya melalui perantara dia. Maka mestinya saya mencari perhatiannya Allah dulu baru mencari perhatian ciptaannya. Nah, bagaimana perwujudan gitu kan, perwujudan dari mencari perhatian Allah daripada perhatian ciptaannya? Ya, saya udah nggak mesti katakan lagi kan sebenarnya. Kita semua sudah sama-sama paham gitu kan. Ya, sholat sebisa mungkin di awal waktu. Kalaupun tidak bisa di awal waktu, ya mungkin agak mepet-mepet agak diundur-undur sedikit karena ada alasan yang mendesak ya. It's okay gitu. Yang penting tidak mengakhirkan waktu sholat. Itu contoh misalkan. Kalau misalkan Anda bisa ketika waktu datangnya sholat, kemudian Anda bisa langsung gitu kan tanpa ada apapun, ya silahkan. Tapi kan kadang ketika ada misalkan Anda sebagai seorang gitu kan, kemudian tidak memungkinkan untuk sholat di awal waktu, ya misalkan geser 5 menit, tunda 10 menit, yang penting tidak disengajakan, ya kan, tidak disengajakan, tapi tentu saja sholat alal waktu gitu kan, sholat di awal waktu itu yang paling utama. Ketika kita sholat di awal waktu, maka itulah tempat kita mencari perhatiannya Allah ya. Dan ini juga menjadi
pelajaran juga. Ini juga omongan buat saya juga sebenarnya gitu kan. Bagaimana caranya saya selalu mencari perhatiannya Allah. Setelah saya mencari perhatiannya Allah, baru saya cari perhatiannya manusia gitu. Jangan juga mencari perhatian Allah tapi menyakiti semua perasaan manusia. Jadi dua-duanya penting kita cari perhatiannya. Allah dan manusia. Yang mana yang lebih utama? Allah dulu baru manusia ya. Maka Bapak Ibu, di mana titik keredoan ya? Oh, sebentar. Sebentar Bapak Ibu, ada sedikit saya mau ini dulu ya. Bentar. Supaya animasinya ini mestinya di terakhir nih. Kok Oke, sip. Ya. Bentar. Oke, ya. Nah, oke ya. Nah, rezeki Bapak Ibu itu akan datang ketika Allah ridho. Ya, ketika Allah ridho, itu rezeki datang. Sama seperti kesehatan. Kesehatan itu bisa datang, kesembuhan itu bisa datang ketika Allah ridho sama kita. Kan banyak yang begini ya. Ketika kepada kesehatannya, kebetulan saya seorang dokter, ya saya ngomong begini gitu. Mohon izin ya. Jadi ada banyak sekali pasien-pasien saya yang kemudian datang ingin berobat, padahal bukan saya yang maha menyembuhkan gitu kan. Bukan saya sebagai seorang dokter yang maha menyembuhkan, tapi kemudian pasien ketika datang suatu penyakit datang kepada dia, yang langsung dipikirkan adalah obat. Demam, paracetamol, batuk, paratusin gitu kan. Batuk, pilek, dekolgen gitu. Apalagi badan ngeri-ngering gitu kan. Badan nyeri-nyeri gitu kan, langsung imbus force gitu kan. Imbus force, enervonse, ester C gitu kan. Kemudian aduh tulang-tulang ini langsung vitamin D 400 IU gitu kan. Ketika itu semua nggak berhasil, nggak berhasil, apa yang dipikirkan dokter gitu kan. Ketika datang kepada saya tanya, udah ngomong belum sama Allah? Udah minta kesembuhan belum sama Allah? Dan kebanyakan berkata bahwa belum doa gitu kan. Minimal doa ya. Kalau nggak bisa sholat hajat minta kesembuhan, ada syariat, ada contohnya gitu kan. Ada contohnya dan ini disunahkan gitu ya. Sholat hajat untuk meminta kesembuhan. Jadi baiknya sebelum datang ke dokter, maka sholat hajat dulu minta kesembuhan. Mintanya sama Allah gitu kan. Bukan sama dokter, bukan sama saya. Karena mau secanggih apapun saya, mau sehebat apapun saya, mau sebagus apapun obatnya, kalau Allah belum ridho, maka nggak datang juga gitu. Maka duluin Allah dulu, baru manusia gitu. Saya cuma perantara gitu kan. Saya cuma perantara. Maka kejar dulu ridhonya Allah. Begitu pula sama rezeki. Ya, begitu pula sama rezeki. Rezeki itu datang ketika Allah ridho. Pertanyaannya adalah, ketika Pak Fikri, saya sudah bekerja mati-matian, saya sudah ini, saya sudah itu, tapi kenapa rezeki saya belum berlimpah? Nah, pertanyaan saya sederhana. Anda sudah dapatkan ridhonya Allah atau belum gitu? Anda sudah dapatkan ridhonya Allah atau belum? Ya, ketika tidak mendapatkan ridhonya Allah, dapat sih, tapi bisa jadi tidak banyak dan tidak berkah, gitu kan? Ada banyak ya. Contoh ya, mohon izin. Ada nggak di sini yang berbisnis dengan riba? Ya, saya nggak mau nakut-nakutin gitu kan. Saya nggak mau nakut-nakutin gitu kan. Cuma gini. Pertanyaan kita sederhana pada malam hari ini. Ya, ketika kita berbisnis meminjam modal dengan uang riba, ya, saya nggak mau sebutkan itu dari mana ya, ribanya dari mana ya. Saya nggak menyebutkan uangnya dari mana gitu kan. Ya, asalnya dari mana. Tapi ketika Anda memulai berbisnis, atau nggak bisnis dulu deh gitu kan, sekedar mendapatkan rumah saja, ya, sekedar beli rumah, kemudian pakai uang riba, beli mobil pakai uang riba, beli motor pakai uang riba, gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya, itu berkah atau tidak? Ketika tidak berkah, maka Allah nggak ridho. Ketika Allah nggak ridho, bisa jadi dapat dulu nih, gitu kan. Oke, rumah 5 miliar dapat. Oke, perusahaan 100 miliar dapat gitu kan. Tapi ketika Allah tidak berkah, maka hati-hati ya. Nah, bedakan dengan istidraj ya. Bedakan dengan istidraj. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Fikri, itu orang, ada tuh teman saya, dia nggak sholat, dia nggak puasa, tapi dia muslim, tapi dia sukses bisnisnya, kok bisa ya? Pertanyaan saya, yakin nggak itu nikmatnya Allah? Kamu yakin nggak itu nikmatnya Allah? Kayaknya sih nikmat dia hidupnya. Belum tentu ya,
nikmat itu ketika kita mendapatkan kekayaan di dunia, belum tentu itu nikmat. Bisa jadi itu istidraj. Istidraj itu ketika kita mendapatkan rezeki, padahal kita memiliki dosa, gitu kan. Ketika kita, katakanlah, ini saya ambil contoh saja, misalkan Anda berbisnis, ya kan? Anda berbisnis, kemudian modalnya adalah modal riba. Oke lah, bisnis itu naik, makin naik, ya kan? Waduh, butuh pengembangan bisnis nih, gitu kan? Butuh modal lagi nih, mana lagi modal ya? Oh, pergi lagi, misalkan, pergi lagi ambil riba, gitu kan? Ambil lagi riba, naik lagi, gitu kan? Naik lagi bisnisnya. Butuh pengembangan bisnis lagi, ambil lagi modal riba, naik lagi, sampai sudah di atas, sudah asik-asik hidupnya, sudah nikmat hidupnya, tiba-tiba Allah jatuhkan. Ada persoalan sengketa, ada persoalan ditipu, ada persoalan dikhianati, dan lain-lain, sampai betul-betul jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya, nah pertanyaan saya, itu nikmat atau istidraj? Saya nggak mau bilang bahwa itu nikmat atau istidraj, tapi Anda mesti bedakan. Ya, Anda mesti bedakan apakah itu nikmat atau istidraj. Ya, istidraj itu berarti azab sebenarnya. Ya, istidraj itu berarti azab. Nah sekarang pertanyaannya, Pak Fikri, saya dapat istidraj kayaknya. Nah sekarang apa mas? Apa yang diselesaikan? Maka yang diselesaikan adalah bukan masa lalu, ya, tapi masa sekarang. Masa sekarang Anda ngapain? Tobat salah satunya untuk menyelesaikan masa lalu di masa sekarang. Maka bedakan dengan istidraj. Ya. Maka kejar titik keredoan. Bagaimana titik keredoan? Mementingkan Allah daripada yang lain. Ini titik keredoan yang pertama. Ya. Titik pertama. Ya, sebentar. Saya kurang ini sebentar. Ada satu yang belum saya masukkan. Ya, ada 3 titik. Bentar ya. Oke. Nah, maka maka titik keridoan yang pertama adalah mementingkan Allah daripada yang lain. Oke, kita sekarang hidup gitu kan. Sekarang kita hidup berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan ini, ketemu dengan ini dan lain-lain. Tapi kita pentingkan Allah dulu daripada yang lain, ya. Ketika kita mementingkan Allah daripada yang lain, maka insya Allah Allah akan memberikan keberkahan kepada kita. Itu yang pertama, ya. Atau ketika kita ingin mendapatkan modal bisnis, maka kita pentingkan Allah. Ya, kita bukan mementingkan diri kita sendiri, tapi kita pentingkan Allah. Allah suka nggak dengan riba? Oh, Allah nggak suka dengan riba. Ya udah, jangan memulai bisnis dengan riba. Jangan beli rumah dari riba. Jangan beli mobil dari riba dan segala macam. Ya, itu contoh salah satu. Ya, titik keridoan Allah adalah mementingkan Allah daripada orang lain, daripada yang lain. Ya, bukan orang lain, tapi yang lain. Pokoknya Allah dulu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjauhkan diri dari maksiat. Ini kayaknya udah jelas banget ya. Udah jelas banget ya. Jadi berusaha untuk menjadi hamba yang terbaik di matanya Allah. Ya, misalkan begini Bapak Ibu. Ya, sebentar. Misalkan Anda ada atasan, Anda punya atasan. Kemudian atasan Anda bilang begini, ayo saya pengen bikin lomba nih. Siapa yang selalu masuk tepat waktu setiap harinya selama 30 hari, masuk kerja tepat waktu, atau jangan tepat waktu. Siapa yang paling dulu, ya, siapa yang paling dulu masuk bekerja selama 1 bulan, ya, dan itu akan saya evaluasi. Yang paling sering menjadi orang pertama sampai di kantor, bulan depan saya beliin mobil. Contoh. Misalkan siapa yang paling dalam waktu 1 bulan, siapa yang paling cepat, yang paling pertama ada di kantor, maka bulan depan saya beli mobil, gitu kan. Kira-kira terpacu nggak untuk selalu hadir lebih dulu daripada orang lain, selalu nyampe tepat waktu, bahkan di sebelum waktu, before time, nyampe ke kantor, menjadi orang yang pertama nyampe ke kantor. Untuk apa? Untuk bulan depan dibeliin mobil. Contoh ya. Maka kita akan semakin termotivasi untuk menjadi karyawan yang terbaik, gitu kan. Menjadi karyawan terbaik, untuk menjadi karyawan teladan. Untuk apa? Untuk mendapatkan mobil di bulan depan. Lalu bagaimana ketika Allah yang bilang, ayo, siapa yang menjadi hamba terbaik, aku kasih surga. Ayo, siapa yang amalnya banyak, aku kasih surga. Ayo, siapa yang memuliakan orang lain, saya kasih surga. Ayo, siapa yang mengejar keberkahan, aku kasih surga. Lalu bagaimana dengan kita seperti itu? Ya, ketika Allah
ketika Allah memberikan itu kepada kita, maka kita akan terpacu gitu kan. Gitu. Jadi menjauhkan diri kita dari maksiat dan menjadi hamba terbaik di sisi Allah. Itu titik keridhaan yang kedua. Titik keridhaan yang ketiga adalah mendapatkan ridhonya orang tua. Gitu. Selama ini mungkin kita ketika kita sudah di atasnya orang tua cuma alumni SD gitu kan, lulusan SD, lulusan SMP, sedangkan kita S3 gitu kan, kemudian memandang orang tua. Padahal titik keridhaan adalah mendapatkan ridhonya orang tua. Ya, mendapatkan ridhonya orang tua. Saya tambahin ya, mendapatkan ridho 3 hal ya. mohon maaf, sebentar saya ralat dulu kalau gitu ya, sebentar. Sebentar. Ya. Nah, ya, ini titik ini ya yang ketiga ya, nih saya sempurnakan ya, mendapatkan ridho orang tua, pasangan dan anak. Ya, jadi bukan cuma orang tua saja, tapi pasangan dan anak. Pasangan kadang kita tidak mendapatkan ridhonya gitu kan, kadang mentang-mentang udah nikah gitu kan, mentang-mentang ini kayaknya dia nggak bakalan ini, kayaknya dia nggak bakalan itu. Kemudian kita asik aja dengan diri kita sendiri, kita egois dengan diri kita sendiri, tapi kita tidak mencari keberkahan, tidak mencari keridhoannya pasangan kita. Yang istri nggak mencari ridho suami, yang suami tidak mencari ridhonya istri, yang orang tua tidak mencari ridhonya anak terhadap dia, ya kan? Maka ketika ketiga hal ini ada yang tersakiti, maka Allah akan menghilangkan keridhoan kepada Anda. Allah akan menghilangkan keridhoan kepada kita, ya. Ketika orang tua kita, ini pilihan ya, maksudnya mesti tiga-tiganya, satu saja tidak ridho, maka Allah tidak memberikan keridhoan kepada kita. Katakanlah kita dapat ridhonya pasangan, kita dapat ridhonya anak, tapi kita tidak dapat ridhonya orang tua, gitu. Maka Allah akan menahan ridhonya Allah kepada kita sampai kita mendapatkan ketiga-tiganya ini, ridhonya orang tua, ridhonya pasangan, dan ridhonya anak. Maka 3 hal ini, 3 titik ini yang mesti kita kejar. Jadi kita kejar apa nih, ya kan? Kita kejar apa, ya? Yang kita kejar adalah bonus. Apa iya bonus yang kita kejar? Apakah omset bisnis yang kita kejar atau apa gitu. Jadi fokus kita jadi jelas. Yang kita kejar bukan omset bisnis, yang kita kejar bukanlah bonus, ya, tapi yang kita kejar adalah titik keridhoannya Allah. Ya, ketika 3 hal ini, 3 titik keridhoan ini kita kejar, maka di situ ada nilai ketakwaan, di situ ada nilai kesolehan, dan itu di situ ada nilai keimanan. Maka dapat semua gitu, ya. Maka inilah titik keridhoan. Di saat manusia lain mencari harta, jadilah pribadi berbeda. Makanya kalau channel Telegram saya udah ada yang belum masuk channel Telegram saya nggak? Ada nggak yang belum masuk channel Telegram saya? Alhamdulillah ya, saya bikin channel Telegram ya, namanya Menjadi Berbeda ya. Menjadi berbeda itu maksudnya gimana? Ketika orang lain menjadi orang yang sama aja ya, orang yang mengejar mengejar manusia, mengejar ini gitu kan. Tapi kita ya fokus menjadi orang yang berbeda. Berbeda dari segi apa? Ya, dari segi mindsetnya berbeda ya, dari segi mindsetnya positif, tindakannya lebih positif, pikirannya lebih positif, dan lain-lain ya kan. Ketika orang lain, ini salah satu contoh ya dalam menjadi berbeda ya kan. Ketika orang lain mengejarnya manusia, kita justru sibuknya mencari ridhonya Allah. Nah, ini yang titik pembeda gitu kan. Ini titik pembeda antara diri kita dengan orang lain. Gitu. Makanya saya ambil channel Telegram saya, tajuknya adalah Menjadi Berbeda, dan nanti ada banyak sekali jurus-jurus, dan sebenarnya titik keridhaan ini adalah salah satu jurus dari menjadi berbeda gitu ya, dari ilmu saya yang menjadi berbeda itu ya. Saya belum masuk dok, nama channelnya apa? Cari aja di channel Telegram, dicari aja di Telegram Menjadi Berbeda Fikri Hamdi, pasti dapat ya. Menjadi Berbeda Fikri Hamdi, pasti dapat insya Allah. Jadi silakan langsung bergabung di situ. Sudah ada 3 audio saya, 3 episode kalau saya nyebutnya episode ya. Episode pertama, kenapa menjadi berbeda. Yang kedua adalah parameter kesuksesan. Yang ketiga adalah titik keridhaan. Nah ini saya bahas, titik keridhaan ini saya bahas di sana menjadi episode ketiga. Dan sekarang saya bahas di sini sebagai kajian gitu, kajian online Magnet Rezeki. Karena saya menjadi berbeda juga terinspirasi. Ya, alhamdulillah udah ada yang masuk nih, Bu Suraya. Jadi menjadi berbeda ini saya terinspirasi dengan ilmu rahasia magnet rezeki dan ilmu-ilmu yang lain gitu kan. Ketika kita menjalankan ilmu magnet rezeki itu seolah-olah kita tuh alien gitu. Ya nggak sih? Ketika orang nyebutnya macet, kita nyebutnya
penuh gitu kan. Ketika orang lain maunya egois, saya benar, kamu yang salah. Orang magnet rezeki beda. Orang magnet rezeki, saya yang salah, kamu yang benar gitu kan. Ketika orang lain sibuk menyalahkan orang lain gitu kan, sibuk menyalahkan orang lain, kamu kenapa nabrak saya gitu kan. Orang magnet rezeki beda. Orang magnet rezeki, apa ya salah saya ya? Oh, tadi saya ngomong keras sama istri saya. Oh, tadi saya marahin anak saya. Oh, di sini Allah tegur. Ah, itulah namanya pribadi yang berbeda. Kita melakukan yang berbeda daripada yang lain. Gitu. Kita melakukan sesuatu yang berbeda dan ternyata itu yang membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka sedikit lebih baik, sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Maka Bapak Ibu ya, kembali ke sini ya. Alhamdulillah udah banyak yang join ya. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu, di saat manusia lain mencari harta, jadilah pribadi berbeda dengan mencari ridhonya Allah. Harta, ridhonya Allah. Harta, ridhonya Allah. Dulu kita masih mencari harta. Sekarang no. Yang kita cari sekarang apa? Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Ketika ridhonya Allah yang kita cari, maka segala urusan dimudahkan. Bukan artinya Anda tidak sayang dengan harta gitu kan. Anda lebih sayang kepada Allah. Tapi kemudian ketika dikasih gitu kan harta, ya itu adalah nikmat dari Allah gitu kan. Maka yang kita kejar, ya yang kita kejar adalah bukan hartanya, itu cuma bonus saja gitu kan. Itu cuma bonus saja, tapi yang kita kejar bukan bonusnya. Yang kita kejar adalah keridoannya Allah terhadap kita. Ada suatu kisah Bapak Ibu ya. Ada suatu kisah. Nanti mohon izin Bapak Ibu ya untuk pertanyaan ya. Untuk yang bertanya nanti kita akan setelah ini ya, kita akan ada sesi tanya jawab setelah ini ya. Jadi setelah ini saya habisin dulu nih gitu kan. Saya habisin dulu sih, sisa sedikit ya. Saya habisin dulu baru nanti kalau misalnya ada yang pertanyaan kita akan sesi tanya jawab. Jadi Mbak, tadi ada beberapa tuh yang sudah nanya ya. Ini juga Mbak Wanur udah bertanya, kemudian ada juga tadi di atas yang udah bertanya juga. Jadi silakan nanti ketika kita masuk ke sesi tanya jawab, Anda ketik lagi pertanyaan Anda. Boleh ya? Boleh ya? Oke. Jadi kita sesi tanya jawabnya di nanti setelah ini. Oke, ada kisah ibu menjual rumah. Suatu ketika, ini beneran Bapak Ibu ya, suatu ketika ada seorang ibu yang ingin menikahkan anaknya. Ya, menikahkan anaknya butuh uang 20 juta. Kemudian butuh uang 20 juta dan dia tidak memiliki uang sama sekali. Tapi dia memiliki kontrakan. Ya, dia memiliki kontrakan. Tahu kan kontrakan rumah petak ya? Rumah petak itu yang cuma apa ya? 3x6 ya. 3x6 ke belakang, yang itu polos, tidak ada tembok-temboknya, tidak ada sekat-sekatnya. Kalaupun ada sekat-sekat kayu, ya itu namanya rumah petak. Jadi 3 meter kali 6 meter gitu. Nah, dia punya rumah petak 4. Kemudian dia terpikir gitu kan, gimana ya gimana kalau saya jual satu petak gitu kan? Gimana kalau saya jual satu petak rumah dengan harga 20 juta gitu. Tapi dia nggak tahu mau jual ke siapa, dan dia berpikir zaman sekarang siapalah orang yang mau beli rumah petak. Tapi sudahlah, serahkan persoalan ini kepada Allah gitu kan. Menyerahkan persoalan kepada Allah, kemudian dia ambil sertifikat ya kan. Dia ambil sertifikat rumahnya, dia gelar sejadah, sertifikatnya ditaruh di atas sejadah. Sertifikatnya ditaruh di atas sejadah. Kemudian dia pandang itu sertifikat, ya Allah, aku pengen nikahin anak ya Allah. Aku nggak punya uang. Aku pengen jual 20 juta satu rumah petak. Tapi saya nggak tahu ya Allah. Zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak. Tapi ini adalah Engkau ya Allah. Ini adalah milikmu ya Allah. Kuserahkan kepadamu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Allahu Akbar. Di bawahnya ada sertifikat. Ada sertifikat rumahnya gitu kan. Oh, dia sholat. Mungkin sholat hajat kali ya. Pokoknya sholat sunnah lah. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat. Itu sertifikatnya ditaruh di atas sejadah di situ gitu kan. Nah kemudian setelah selesai sholat, doa gitu kan, doa, minta ampun, minta taubat dan lain-lain. Pokoknya kerja keras di atas sejadah. Gitu. Kemudian setelah itu terfikir tiba-tiba saja gitu kan, tiba-tiba dapat ilham. Nah ini ya kan, dapat petunjuk dari Allah ya. Ulaika humul muhtadun, dan orang itulah yang mendapatkan petunjuk. Langsung tiba-tiba mendapatkan petunjuk si ibu itu. Gimana kalau saya iklankan rumah saya di koran? Nah ini cerita beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, bukan sekarang ya. Orang kalau sekarang mah di WhatsApp udah bisa jualan rumah gitu kan. Tapi ini cerita beberapa tahun yang lalu yang saat itu masih pakai koran untuk jualan. Kan ada iklan baris tuh yang ada di dalam koran. Terpikirkan dalam kepalanya, gimana kalau saya iklankan di koran? Akhirnya pergilah dia ya, si ibu itu pergi naik
angkot, ya kan, naik angkot, naik mobil KWK gitu kan, naik mobil angkutan umum. Kemudian di dalam mobil angkot itu dia bersebelahan sama ibu-ibu muda, ya barusan nikah, bukan ibu muda juga sih, kayak ya pokoknya gadis yang baru nikah, pokoknya kayak gitu ya. Itu ibu atau bukan ya? Pokoknya gadis yang baru nikah. Tapi kalau udah nikah nggak gadis juga ya? Apa sih namanya ya? Ya pokoknya gitulah ya. Bersebelahan. Ditanyalah sama ibu muda itu, ibu mau kemana? Saya mau pasang iklan. Iklan apa bu? Iya mau iklan rumah petak. Gitu. Iklan rumah petak. Ibu jual rumah petak? Iya saya jual rumah petak. Berapa juta? 20 juta. Tapi saya mikir gitu ya. Zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Tapi ya sudahlah. Saya masrahin kepada Allah. Pokoknya saya pengen jual ini rumah 20 juta. Walaupun saya nggak tahu zaman sekarang siapa yang mau beli rumah petak. Si ibu muda bilang ya, bu turun yuk sekarang. Kenapa? Saya kan mau ke sana. Enggak, kita turun dulu yuk sekarang. Ih, saya mau ke sana neng. Enggak, sekarang kita turun dulu. Percaya sama saya, gitu kan? Akhirnya dipaksalah si ibu itu turun sama si ibu muda. Kemudian nanya si ibu tua ini, gitu kan? Kenapa sih bu kenapa sih neng? Saya kan mau ke sana, mau ngiklan. Bu gini, saya ini baru nikah dan saya pengen punya rumah sendiri. Saya nggak pengen ngontrak. Saya pengen hidup mandiri. Saya pengen punya rumah sendiri, tapi saya nggak pengen ngontrak. Saya pengen punya rumah. Tapi saya cuma punya uang 20 juta. Cuma sanggup beli rumah petak. Tapi saya mikir, zaman sekarang siapalah orang yang jual rumah petak? Kebayang gak Bapak Ibu? Ada satu orang yang nanya, zaman sekarang siapalah yang mau beli rumah petak? Yang satunya, zaman sekarang siapalah yang mau jual rumah petak? Ketemu dalam satu momen yang tepat. Maka siapa kuasanya? Siapa yang berkuasa dalam hal ini? Allah. Ketika sudah mendapatkan ridhonya Allah, maka segala urusannya dimudahkan. Langsung cash di situ, ya langsung mendapatkan petunjuk di situ. Masya Allah. Itu adalah salah satu contoh, ya salah satu kisah yang kemudian mendapatkan dimudahkan urusannya ketika mendapatkan ridhonya Allah. Yang kedua, kisah Dokter Krisanti, ya. Jadi Dokter Krisanti ini, Dokter Krisanti ini adalah salah satu CTMR kita dan beliau juga adalah Ketua Korwil Sikapura, ya, Bekasi Karawang Purwakarta, ya. Bekasi Karawang Purwakarta. Beliau Ketua Korwil. Saat itu tahun 2008 beliau dokter, ya. Beliau divonis memiliki kanker. Ya, memiliki kanker stadium 4. Periksa sama temannya sendiri. Temannya bilang, ya temannya sesama dokter gitu kan. Sesama dokter temannya bilang, "Ya, Dok, palingan mohon maaf nih, mungkin usianya sisa 6 bulan. Ya, cuma 6 bulan. Saat itu Dokter Krisanti, ya pasrah aja udah gitu. Pasrah, udah sisa 6 bulan gitu. Karena sudah sampai stadium 4 gitu kan. Sudah stadium 4, apalagi yang mau diharapkan. Nggak tahu keajaiban bagaimana caranya bisa dapat keajaiban orang stadium 4 bisa selamat. Kemudian, tiba-tiba saja beliau pergi umroh. Ya, pergi ke Baitullah, kemudian di depan Baitullah, kemudian dia buka Al-Quran. Ya, saat itu di antara 6 bulan itu, jadi seolah-olah kayak apa yang bisa saya lakukan menghabiskan waktu saya 6 bulan. Pergilah dia pergi ke Baitullah, pergi ke Mekah, di depan Ka'bah dia buka Al-Quran. Nah, dulu belum tahu bahwa ini namanya metode garpu tala, tapi dia praktekkan ilmunya. Ya Allah, saya di depan Ka'bah, ya Allah, saya di depan rumahmu, ya Allah, saya sudah divonis, ya Allah, 6 bulan lagi umur saya, ya Allah. Ya. Engkau yang memiliki umur, ya Allah. Engkau yang memiliki usia, ya Allah. Tapi ya Allah, tolong berikan satu ayat kepada saya yang bikin saya tenang, gitu kan? Ya kurang lebih ngomongnya kayak gitulah, ya walaupun mungkin nggak persis banget ya, tapi kurang lebih perkataannya seperti itu. Pas dibuka di situ, kalau nggak kurang lebih ayatnya begini: aku yang mematikan dan aku yang menghidupkan. Allahu Akbar. Langsung nangis di depan Ka'bah dan dia lebih lega. Bahwa itu semua sudah urusannya Allah, itu semua sudah tanggungannya Allah. Sudah, dia berfokus mengejar ridhonya Allah. Apa yang bisa dilakukan untuk Allah ridho kepada dia di akhir usianya. Dan apa yang terjadi ketika dia mengejar ridhonya Allah, fokus betul-betul di depan Ka'bah, tiba-tiba, ujuk-ujuk, mak bedunduk suddenly. Tiba-tiba Bapak Ibu, ya, apa yang terjadi pas pulang dari Mekah,
beberapa saat kemudian dicek sel kankernya ternyata bersih, tidak ada satupun sel kanker yang tersisa dalam hidupnya. Dan sekarang beliau masih hidup. Divonis tahun 2008, sisa waktunya 6 bulan lagi, sampai sekarang beliau masih hidup. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi ketika kita fokusnya adalah mengejar Allah. Maka Bapak Ibu, dalam mengejar ridhonya Allah tidak mungkin. Ya, dalam mengejar ridhonya Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Semua insya Allah mungkin bagi Allah. Bahkan yang kanker stadium 4 pulang dari Mekah, kok ya tiba-tiba tidak ada satupun sel kanker yang tersisa dalam tubuhnya. Itu ajaib banget Bapak Ibu. Ya, dalam dunia medis itu goib. Dalam dunia medis itu goib itu stadium 4 bisa tidak ada satupun yang tersisa dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Kalaupun ada yang terselamatkan dari stadium 4, itu rasionya sangat kecil, ya. Maka yuk kita kejar ridhonya Allah. Rezeki dan pertolongan Allah itu akan datang ketika kita mencapai titik keridhoan. Ya, rezeki dan pertolongan Allah itu akan datang ketika kita mencapai titik keridhoan. Maka fokuslah mencari titik keridhoan. Fokuslah mengejar titik keridhoan. Ya. Nah, tadi 3 landasannya, ya kan? 3 landasannya. At-Tolaq ayat 2 sampai 3, Al-Anbiya ayat 105 dan An-Nur ayat 55. Perwujudan dari ketiga ini, ya kan? Perwujudan dari ketiga ayat ini, ketiga janji Allah ini yang kemudian muncullah itu titik keridhoan, 3 titik keridhoan. Yang pertama, ya, apa tuh tadi yang pertama tuh? Mementingkan Allah daripada yang lain. Kedua, menjauhi diri dari maksiat. Yang ketiga, mendapatkan ridho orang tua, pasangan dan anak. Maka yuk kita kejar titik keridhoannya. Siap Bapak Ibu, ya? Siap nggak nih, ya? Ketika Anda mau ajaib, ya, ketika Anda mau hidupnya ajaib, yuk jadi ajaib, ya. Kalau Anda mau jadi ajaib, yuk sama-sama kita mencapai titik keridhoannya Allah, ya. Ketika kita fokusnya mencari titik keridhoan, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke Bapak Ibu, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak, ya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk istiqomah mempraktikkan ilmunya, ya. Silakan bagi yang ingin lebih dekat kepada saya, di Facebook saya Fikri Hamdi, ya. Kemudian Instagram saya Fikri Hamdi 2, YouTube saya Dr. Fikri, dan Telegram saya Menjadi Berbeda by Fikri Hamdi. Oke Bapak Ibu, ya, semoga semoga mendapatkan pencerahan banget ya pada malam hari ini, dan tentu saja sebenarnya ini adalah teguran buat saya juga gitu kan. Teguran saya juga supaya saya juga betul-betul mencari titik keridhoannya Allah, ya. Yuk sama-sama, ya. Sama-sama kita mencari titik keridhoannya Allah, mengejar titik keridhoannya Allah, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua dalam mengejar titik keridhoan, ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, silakan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar, supaya nggak sepi-sepi amat, ya, kita mainin audio dulu, ya. Oke, silakan bagi yang memiliki pertanyaan, ya. Silakan bagi yang memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar, ya. Silakan tuliskan di kolom komentar bagi yang memiliki pertanyaan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, ya. Nah, ini ada dari Mbak Wanur. Mbak Wanur, Dok, gimana istri mau dapatkan ridho suami sedangkan suami tak mau tahu dengan keadaan istri? Caranya adalah tanya, Bang, ya kan? Bang, apa yang bikin kamu ridho kepada saya? Atau mungkin kalau misalnya, apa yang bikin ridho, ya? Ganti pertanyaan dulu untuk sementara. Bang, apa yang bikin kamu lebih bahagia sekarang? Gitu, ya. Coba cari itu, ya. Coba untuk siapapun istri, ya. Siapapun istri yang nonton di sini, saya kasih games untuk Anda, ya. Saya kasih games untuk Anda untuk mendapatkan ridho dari suami. Caranya adalah setiap sebelum tidur, jangan sebelum tidur deh, habis isya lah, ya. Habis isya, ba'da isya, Anda tanya kepada suami Anda, Bang, apa yang bikin kamu lebih bahagia malam ini? Gitu. Apa yang bikin kamu lebih bahagia malam ini? Jadi fokusnya bukan keadaan istri, tapi keadaan suami. Kan Mbak Wanur nanya, ya, tidak mau tahu dengan keadaan istri. Kan kita sebagai istri misalkan, ya, Mbak Wanur sebagai seorang istri bertanya apa yang menjadi kebahagiaan bagi suami, gitu kan? Maka fokusnya adalah kepada suami. Ketika kita ingin mendapatkan ridho pasangan, maka jangan fokus kepada diri kita, tapi fokus kepada pasangan kita. Fokus kepada kebahagiaan pasangan kita. Kalau kebahagiaan kita belakangan, ya, ketika pasangan kita bahagia, insya Allah kita juga bahagia, ya. Maka
Yang mesti kita dahulukan adalah kebahagiaan pasangan. Maka tanya setiap malam, jam ba'da isya lah, Bang, atau kalau Anda sebagai suami, Dek ya, atau Neng gitu kan, apapun lah perkataan Anda, sayang, apa yang kira-kira pada malam hari ini bisa bikin kamu lebih bahagia? Ketika dia mengatakan sesuatu, lakukan gitu ya. Cari kebahagiaannya. Ketika pasangan bahagia, insya Allah Anda akan mendapatkan keridoannya ya. Nah, nanti pelan-pelan ganti pertanyaannya. Jangan nanya, Bang, kamu bahagia nggak sama aku? Ya pasti jawabannya bahagia. Pasti jawabannya bahagia. Tapi nanyanya bukan begitu ya. Nanyanya apa yang bisa bikin kamu lebih bahagia? Atau apa yang bisa bikin kamu lebih ridho kepada aku pada malam hari ini gitu. Kalau misalkan bikinin aku kopi dong, bikinin ya. Setelah udah dibikinin, tanya lagi, udah ridho belum, Bang? Ya udahlah, berapa persen gitu kan. Jangan tidur kalau misalkan belum 100%. Siap? Siap nggak? Jangan tidur kalau belum 100%. Katakan misalkan, udah bahagia belum, Bang? Udah bahagia. Berapa persen? Kayaknya masih 80% deh. Cari 20%-nya apa, Bang? Aku laksanakan, Bang. Gitu ya. Misalkan pijitin dong, pijitin. Lakukan sampai dia bahagia gitu. Sampai dia bahagia, setelah dipijitin, nanya lagi, udah berapa persen sekarang, Bang? Ya. Kayaknya 90%. Apalagi nih 10% gitu. Maka cari ya, itu caranya untuk mendapatkan ridho suami, insya Allah, untuk mendapatkan ridho pasangan. Sebaliknya juga sama. Ketika saya seorang suami gitu kan, ketika saya seorang suami, saya nanya kepada istri, nih apa yang bikin kamu lebih bahagia? Gitu. Sekarang kamu apa yang mesti kamu lakukan supaya kamu bahagia? Gitu. Ketika dia mengatakan, aku pengen ini, aku pengen itu, saya lakukan. Nggak peduli saya bagaimana kondisinya. Yang saya pedulikan adalah istri saya, gitu. Karena moto hidup saya ya, bukan moto sih, bukan moto hidup, apa ya? Prinsip saya, happy wife, happy life. Kalau istri saya bahagia, saya pasti bahagia gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mbak Wanur. Semoga menjawab. Nah, ini tanda-tanda Allah ridho gimana, Dok ya? Tanda-tanda Allah ridho adalah segala urusan insya Allah dimudahkan sama Allah ya. Segala urusan dimudahkan sama Allah, tapi landasannya adalah Anda telah berbuat kebaikan. Kalau misalkan ini yang nanya siapa nih? Supaya saya tahu juga, supaya saya kenal. Apa tadi yang nanya ya? Oh, Mbak Inara ya, Mbak Inara ya, alumni private training. Tanda-tanda Allah ridho ketika Anda telah melakukan kebaikan. Setelah melakukan kebaikan kemudian Allah mudahkan urusan, maka insya Allah itu adalah tanda Allah ridho kepada kita. Tapi ketika kita sudah maksiat, ya kan, sudah maksiat, tapi kok Allah berikan rezeki. Ketika kita sudah maksiat, tapi kok Allah kasih kita kemudahan, maka bisa jadi Allah tidak ridho, tapi sedang melalaikan kita. Yang kemudian nanti akan diberikan istidraj, gitu. Jadi periksa diri kita. Ini segala urusan mudah atau enggak? Dan sebelumnya landasannya apa? Sudah berbuat baik atau belum? Ketika sudah berbuat baik, sudah hapus dosa, fokusnya itu tadi sudah mementingkan orang lain gitu kan, sudah mementingkan Allah daripada yang lain, jauhi maksiat, mendapatkan ridho dari orang tua, pasangan dan anak, dan kemudian urusannya dimudahkan, insya Allah itu tanda Allah ridho kepada kita. Tapi kalau misalkan kita lebih mentingin manusia daripada Allah, kemudian yang kedua, kita nggak hati-hati terhadap maksiat, yang ketiga, orang tua kita maki-maki, ya pasangan kita bodoh amat, anak apalagi, tiba-tiba dapat rezeki, ini mesti dicek gitu kan, jangan sampai istidraj ya, kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Dok, saya seorang PNS, membeli rumah dari gaji yang dipotong, apakah itu termasuk riba? Mohon pencerahannya. Tergantung akad. Riba itu tergantung akad. Contoh, ayam, ada 2 ayam dipotong dengan cara yang sama, tapi akadnya berbeda, yang satu halal, yang satu bisa jadi haram. Ayam pertama dipotong pakai ucapan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Tapi ayam yang kedua dipotong dengan cara yang sama, dengan pisau yang sama, tapi tidak menggunakan kalimat Allah, tidak menggunakan Bismillah dan lain-lain, maka hukumnya jadi beda. Gitu. Maka akad riba itu tergantung akadnya. Maka nanti Anda tanya gitu kan, Anda tanya ke bank, ini akadnya apa? Kalau akadnya syariah, ya Bismillah, mudah-mudahan aman. Ya. Walaupun di Indonesia ini syariat tidak ada yang betul-betul sepenuhnya syariah, tapi ya kita kan nggak punya jalan lagi gitu kan, kita nggak punya solusi di luar itu gitu. Kalau misalkan akadnya
akadnya adalah ini, akadnya adalah itu, dan itu syariah gitu kan, maka bismillah, insya Allah aman. Tapi kalau misalnya akadnya akad kredit yang kemudian di situ tidak pakai ilmu syariah, maka ya masuk gitu ya, masuk dalam itu. Nah sekarang bagaimana ketika sudah mendapatkan itu? Yang pertama, selesaikan dengan sungguh-sungguh, jangan bermaksud untuk menunda ya. Itu maaf, ini yang kedua. Yang pertama tobat dulu ya. Yang pertama tobat dulu, yang kedua selesaikan dengan sungguh-sungguh. Selesaikan dengan sungguh-sungguh, nggak mesti langsung, misalkan masih ada 14 bulan, langsung satu kali bayar gitu kan. Kalau nggak sanggup gimana? Maka tetap per bulan ya kan, sesuai kesanggupan, tapi bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan. Jadi nggak kabur dari cicilan gitu kan. Yang pertama tobat, yang kedua bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan, yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu 3 ya. Itu yang saya pelajari, 3 hal supaya kita terbebas dari dosa riba di masa lalu ya. Tapi jelas jangan sampai kita menutupi riba dengan hutang gitu ya. Jangan sampai nanti hutangnya riba juga kan gitu ya. Kemudian, oh ya, alhamdulillah, terima kasih sama-sama ya. Tanya dok, kalau nabung asuransi jiwa apakah termasuk periksa rezeki? Tergantung akadnya ya. Tergantung akadnya. Akadnya apa sih? Saya kurang paham juga sih ya. Kalau asuransi jiwa itu kayak katakanlah kayak Allianz, Prudential, Aksa Mandiri. Saya nggak paham bagaimana tentang apa yang terjadi di dalam ya. Kalau misalkan ternyata akadnya adalah akad yang syariah, insya Allah aman gitu. Tapi kalau misalkan akadnya nggak syariah, maka itu yang mesti ditinjau kembali ya. Jadi mesti dicari dulu akadnya. Pencerahannya dok tentang life organizer dalam ilmu magnet rezeki. Life organizer kita adalah Allah. Naskahnya apa? Al-Quran. Maka kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah minta dan apa yang tertuang dalam Al-Quran gitu ya, kurang lebih seperti itu. Sama kayak misalkan ketika dalam suatu film ada produser, ada sutradara, ada naskah. Ketika kita menjadi aktor yang menyimpang dari naskah, pasti kita diomelin kan gitu. Sama dengan ini, Allah produser kita ya kan. Allah produser kita, Nabi Muhammad sutradara kita, ya kan? Kemudian Al-Quran adalah naskahnya. Maka jangan sampai kita menyimpang dari Allah, kita menyimpang dari Rasulullah, dan kita menyimpang dari Al-Quran gitu. Nah inilah, ya bisa dibilang life organizer gitu kan. Allah, Rasulullah ya, dan Al-Quran. Maka kita harus mencari mencari kehidupan ya, melaksanakan kehidupan tergantung dengan apa yang ada ditentukan oleh Allah, Rasulullah, dan Al-Quran. Kurang lebih seperti itu ya. Bu Hasmah Ema ya, terima kasih pertanyaannya. Kemudian di bawahnya Bu Asmah Ema ada Siti Hajar Ghazali. Pak Fikri, saya mau tanya, adakah seorang anak bersalah karena ibunya mau hidup mewah, punya banyak emas, rumah besar untuk dibanggakan di kalangan kawan-kawan ibu, sedang anak tak mampu lagi? Anak tak mampu bagi. Bagaimana anak itu meningkatkan kewenangan untuk penuhi impian ibunya? Nah, coba lakukan garpu tala, ya. Coba lakukan garpu tala. Apa yang best untuk Puan dan orang tua Puan, ya? Ya nampaknya sih, nampaknya tak elok ya, tak baik pun ketika kita punya harta kemudian kita banggakan kepada orang lain. Tapi persoalannya adalah ini adalah terkait dengan kebahagiaan ibu gitu ya. Jadi saya takut tidak tepat menjawab. saya takut tidak tepat menjawab. Kenapa nggak mudah ya buat menerima seperti anak sendiri? Ya berarti memang itu bukan anak Anda, itu anak suami Anda. Ya kira-kira intinya adalah gimana ya? Saya belum pernah mengalami sih. Gimana ya? Gimana caranya supaya mudah menerima ya? Yang persoalan adalah si anaknya tidak mau menerima Anda atau Anda yang tidak mau yang tidak mudah menerima dia gitu. Kalau misalnya Anda tidak mudah menerima dia, nah itu yang mesti dikoreksi. Karena kan Anda sudah menjadi ibu tirinya gitu kan. Anda sudah jadi ibu tiri. Ibu tiri itu adalah ibu juga gitu kan. Jangan kemudian sama kayak misalkan mertua. Jangan kemudian misalkan saya punya ibu, saya punya mertua.
kemudian posisinya saya merasa bahwa ibu mertua bukan orang tua saya, tapi ibu mertua ya ibunya istri saya, bukan orang tua saya, tapi dia cuma orang tua dari istri saya. Nggak gitu ya. Ketika saya nikah, maka saya bukan menikahi satu orang saja, tapi saya menikah gimana ya? Ketika saya menikah, saya tidak menikahi satu orang, tapi saya, bahasanya tepat nggak kalau saya menikahi semuanya? Apa ya bahas? Pokoknya gitulah. Ketika saya menikah dengan satu orang, bukan cuma itu yang saya punya ikatan, tapi semua lingkungannya dia itu punya ikatan dengan saya. Maka kitanya sendiri yang mesti menerima gitu. Kalau misalnya tidak mudah, berarti bisa jadi ada trauma. Bisa jadi ada trauma, bisa jadi masih ada stres masa lalu yang masih Anda pendam. Maka itu yang mesti dilepasin. Ya, itu yang mesti dilepaskan. Dendam kenangan masa lalu, trauma masa lalu, stres masa lalu yang kemudian Anda tidak mudah untuk menerima anak sendiri gitu kan, dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti itu yang Anda mesti mengubah mindset sih, bahwa Anda tidak menikahi satu orang saja, tapi Anda mengikat hati Anda dengan anaknya juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Mohon izin saya juga saya nggak tahu apakah ini jawaban saya memuaskan untuk Anda atau enggak gitu ya. Soalnya belum ngalamin. Takut jawaban saya nggak tepat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Mau tanya Pak Dok, misal kita mau buka suatu usaha, tapi kita belum punya modal, terus kita pinjam ke pihak keluarga tanpa adanya riba, apa itu berkah? Insya Allah nggak apa-apa. Kalau itu kan hutang piutang, ya kan? Kalau hutang piutang tidak ada riba, insya Allah tidak apa-apa. Ya, yang penting jangan memiliki akhlak yang kemudian menggampangkan amanah itu, menggampangkan hutang itu gitu ya. Kan seringkali begini ya, hutang piutang itu Bapak Ibu, itu tempat renggangnya persaudaraan, entah dengan keluarga sendiri atau dengan orang lain. Pokoknya sumber persoalan lah itu hutang piutang itu. Ya seringkali ketika ada orang minjem, ketika saya minjem, saya ngemis. Ya ayo dong, tolong dong, bantuin saya dong gitu kan. Tapi ketika ditagih gitu kan, kita yang lebih galak. Oh, nggak punya uang sekarang. Ingat gak dulu kamu ngasih uang sama saya? Masa sekarang kamu malah minta uang sama saya? Kamu udah miskin ya? Nggak gitu ya. Tetap kita memiliki akhlak sebagai seorang yang memiliki amanah. Untuk apa? Untuk segera melunasi. Ya, jangan sampai kita memiliki akhlak yang tidak baik selanjutnya. Insya Allah nggak apa-apa. Yang penting bukan riba, ya. Kurang lebih menjawab. Semoga seperti itu, ya. Dari Pak Eko Saputra. Bagaimana kita tahu kalau apa yang kita usahakan itu diridhoi sama Allah? Itu tadi yang saya katakan tadi ya. Kalau diawali dengan kebaikan, kemudian mudah, insya Allah itu artinya Allah ridho sama kita. Tapi kalau misalkan diawali dengan ketidakmudahan, ya contoh misalkan mau mulai usaha tapi pakai riba, ya kan, tapi kok bisnisnya lancar, nah itu mesti hati-hati gitu ya. Tapi kalau misalkan tidak pakai riba dan bisnisnya lancar, insya Allah berarti Allah udah ridho. Kemudian ini ya, banyak juga yang nanya ya. Dari Bu Fitria Anggraini, Dok, gimana kalau suami kita ridho, terus giliran suami tanya apa yang membuat saya ridho, terus saya jawab kurangin main game. Terus suami bilang, itu nggak bisa, aku tinggalin kalau game. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya salah. Maksud saya suami biar nggak main game karena waktu terbuang sia-sia. Gini, yang penting Anda mendapatkan ridho pasangan aja. Itu aja dulu ya. Ketika Anda sudah mendapatkan ridho pasangan, kemudian pasangan berbaik hati minta ridhonya Anda gitu kan. Itu luar biasa sekali gitu kan. Ketika istri minta ridho suami dan sudah mendapatkan ridhonya suami, kemudian balik nanya si suaminya, apa yang bikin kamu bahagia gitu kan. Sekalinya permintaan istrinya, kurangin main game. Nggak bisa Dok, game itu my life. Maka ya yang penting Anda mendapatkan dulu ridhonya suami. Perkara dengan diri Anda sendiri ya, itu nanti ibaratnya bisa dinego lah, cincai lah gitu kan. Tinggal nanti Anda ya, kita nggak bisa ngubah orang ya. Kita nggak bisa ngubah orang, tapi kita cuma bisa ngajak pelan-pelan aja. Nggak mesti oke, kalau misalkan dia main game gitu kan, tanya main gamenya berapa lama sehari. Kalau misalkan oke lah, misalkan Anda katakan oke lah Papa nggak apa-apa main game,
Tapi aku ridhonya papa kurangin. Nggak mesti berhenti total, tapi kurangin boleh nggak? Kalau kurangin, aku ridho sama papa gitu. Kurangin berapa? Kurangin berapa mah misalkan? Sehari misalkan katakanlah dia main gamenya 4 jam. Kurangin jadi 3 jam. Bulan depan kurangi lagi jadi 2 jam. Bulan depan kurangi lagi jadi 1 jam. Kayak kurang lebih seperti itu ya. Nanti jangan sampai suami Anda sakau gara-gara game gitu kan. Kurang lebih seperti itu ya, semoga menjawab. Kemudian ini, dok saya sekarang berusaha, siapa nih? Puan Fitri Nurlaili dari Malaysia. Daripada Malaysia ya. Dok saya sekarang ini berusaha untuk tidak berutang. Meskipun sebenarnya sangat membutuhkan sekali dan setelah mengenal ilmu MR sepertinya pas lagi butuh banget, Allah selalu memberi tepat waktu. Pernah saya ketika saya gerputala atas persoalan keuangan saya dan jawaban ayatnya di situ tentang kesabaran. Bentar. Sekarang berusaha untuk tidak berhutang meskipun sebenarnya sangat membutuhkan sekali setelah mengenal ilmu MR. Sepertinya pas lagi butuh banget Allah selalu memberi tepat waktu. Pernah suatu ketika saya gerputala atas persoalan keuangan saya dan jawaban ayatnya di situ tentang kesabaran. Apakah artinya itu Allah sudah ridho atas apa yang saya lakukan? Insya Allah ya. Ketika dibilang sing sabar, yang sabar ya kan, yang sabar. Ya. Insya Allah itu mudah-mudahan insya Allah itu artinya ridho sama kita. Tapi kalau misalnya ayatnya tentang azab, ayat tentang celakalah kita, maka itu teguran bagi kita, maka itu menjadi tanda bagi kita bahwa kita tidak mendapatkan ridhonya dari Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga Puan Fitri Nurlaili semoga dimudahkan segala urusannya. Dari Bu Latifah ya, Latifah Al-Bashar Hill. Dok, bagaimana meraih ridha Allah? Terkadang iman kita masih naik turun, dok. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil ma'siyah. Gimana tadi? Al-imanu, iman itu yazidu wa yankus. Al-imanu, iman itu naik dan turun. Ya. Yazidu bit ta'ah, naik karena ketaatan, wayan kus bil maksiyah, dan turunnya iman itu karena maksiat. Maka untuk iman kita tidak turun, untuk selalu dinaik gitu kan, minimal nggak sampai jeblok banget gitu ya, nggak sampai terjun bebas turun iman kita, maka perhatikan maksiatnya kita. Jangan sampai kita bukan perhatian maksiatnya kita, perhatikan sikapnya kita dari maksiat. Perhatikan jihadnya kita dari maksiat. Kita bisa nggak jihad terhadap maksiat? Betul-betul jauhi maksiat, gitu ya. Jadi meraih ridha Allah kan salah satunya adalah menjauhi diri kita dari maksiat. Maka selalulah mencapai kepada ketaatan, ya. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Jadi jangan sampai ini kalau misalnya ketika Anda melakukan sesuatu ini maksiat atau taat. Ini maksiat atau taat. Ketika maksiat tinggal. Ketika taat lakukan, gitu. Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab. Dari Bu Meda, yang bikin bahagia suami mah nonton, main game, dan tidur, dok, sampai bosan lihat itu. Ya gini ya, itu tadi yang sama seperti siapa tadi Mbak Fitri ya, sama seperti tadi Mbak Fitri ya. Kita nggak bisa ngubah orang. Yang bisa kita lakukan adalah ajak pelan-pelan. Ya, kalau misalkan sama kayak ngerokok. Orang itu kalau misalnya udah kecanduan ngerokok, itu nggak mudah untuk disuruh berhenti, pelan-pelan. Dari awalnya sebungkus, dari 12 batang sehari, turunin jadi 10 batang sehari, gitu kan. Kalau udah bisa 10 batang sehari, turunin. Jadi 6 batang sehari. Kalau udah bisa 6 batang sehari, turunin lagi jadi 4, gitu kan. Jadi pelan-pelan, step by step. Nggak bisa langsung zet, yang ada nanti sakau main game, ya. Sakau tidur, gitu kan. Sakau, pokoknya gitu ya. Tahu sakau kan ya? Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Dok, kalau ingin membahagiakan orang tua, siapa nih? Di bawahnya. Oh ya, Pak Taufik Indra. Ya. Kalau ingin membahagiakan orang tua dan saudara, tapi kondisi kita pun belum ada dana. Sedangkan yang dibutuhkan mereka itu dana, dok. Bantu sebisa Anda. Ya, bantu sebisa Anda. Apa yang bisa Anda bahagiakan mereka? Kalau misalkan bahagia kan nggak mesti dana ya, tapi cari kebutuhan mereka yang di luar dana dan itu termasuk kesanggupan Anda gitu. Nah, lakukan itu ya. Jadi cari aja. Kalau misalkan ternyata nggak ada sama sekali gitu kan, misalkan orang tua bilang enggak,
Kamu nggak bisa ngebahagiain aku kecuali kamu kasih uang sama aku. Anda nggak punya uang, doain aja, itu yang bisa. Ya, jangan juga Anda berhutang untuk ngebahagiain orang tua ya. Nanti malah takutnya tidak berkah. Hutang piutang boleh, tapi lebih baik dihindarkan ya. Hutang piutang itu boleh, mubah ya. Hutang mubah atau makruh? Tergantung ininya sih, tergantung kondisi sih. Ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang mubah, dalam satu kondisi mubah, satu kondisi makruh. Tapi yang jadi persoalan adalah hutang piutang itu biasanya menjadi alat renggangnya persaudaraan. Gitu. Maka kalau bisa dihindari, ya lebih baik hindari. Dok, gimana caranya? Siapa ini? Nur Afiyah Syahwaldi ya, Bu Nur Aflah. Dok, gimana caranya mendapatkan ridho Ibu Tiri? Saya merasa saya belum dapat ridhonya karena saya masih sering menyusahkan beliau dan bapak saya. Cara mendapat ridho bukan menerka-nerka, tapi tanya apa yang bisa membuat dia ridho kepada saya. Apa yang bisa membuat Ibu ridho kepada aku? Kita nggak bisa menerka-nerka sampai dia merasakan bahagia. Gitu. Jadi jangan, saya bahagia nggak? Dia bahagia nggak ya kalau saya melakukan ini? Oh, kayaknya bahagia. Jangan nerka-nerka ya. Jangan mengira-ngira, tapi Anda langsung tanya gitu kan, apa yang membuat beliau itu. Kalau harta hasil riba, jangan Anda makan, tapi serahkan kepada publik ya. Jadi kalau misalnya Anda minjemin uang, Anda yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian Anda meminta bunga. Nah, katakanlah bunganya 5%. Itu 5% ketika Anda makan, maka haram. Ya. Tentu saja ketika Anda tahu bahwa itu haram, harusnya tidak meminta 5%. Tapi kalau misalkan Anda sudah terlanjur meminta 5% dan dia bayar 5%, kemudian paham bahwa itu harta riba dan ketika dimakan haram, maka uang 5% ini mau diapain? Kasih ke umat. Gitu. Jangan Anda makan dua, tapi di situ ada ikatan janji Anda. Ketika saya terima nikah dan kawinnya bla 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 binti bla 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 dengan mas kawin sekian, itu Anda bukan hanya berjanji kepada pasangan, tapi Anda berjanji kepada Allah. Makanya kenapa Allah tidak menyukai perceraian, walaupun diperbolehkan, tapi Allah sangat tidak menyukai perceraian. Karena di situ ada ingkar janji, ada pengingkaran janji terhadap Allah. Anda mengikat janji di depan Allah, tapi Anda ingkar. Memang pastinya tidak mudah ya. Coba garpu tala deh. Coba garpu tala, kemudian lihat apa yang Allah kirimkan ayatnya untuk Anda ya. Kemudian zikirkan, mudah-mudahan Allah memberikan cinta di antara Anda berdua. Ya memang gak mudah, tapi ridhonya suami, selesai urusan. Langsung masuk surga dari arah pintu manapun. Ketika Anda tidak memiliki seorang suami lagi, Anda bercerai, Anda minta perceraian, kemudian tidak ada lagi suami, maka Anda harus berjuang mati-matian masuk surga dengan amalan Anda sendiri. Tapi kalau misalnya ada suami Anda, maka enak gitu loh. Anda punya pelindung antara diri Anda dari api neraka. Ketika Anda bisa mendapatkan ridho dari suami, maka Anda bisa masuk surga dengan mudah. Jadi bagi yang belum bercerai, jangan sampai bercerai. Bagi yang bisa tidak bercerai, saran saya jangan sampai cerai. Bagi yang sudah cerai, itu adalah nasib terbaik yang Allah sudah berikan. Tinggal bagaimana caranya Anda menyikapinya ya. Kurang lebih demikian. Dok, bagaimana cara memaafkan saudara yang memiliki amanah ke kita yang sampai sekarang belum diberikan? Memiliki amanah ke kita yang sampai sekarang belum. Saya sekarang ini lagi berusaha untuk mengikhlaskan amanah tersebut. Tapi kalau lihat lagi, orangnya kok teringat lagi. Coba di pekan keberapa itu ya, cara menarik piutang ya. Jadi kan ini pekan ke-19 nih ya kan. Nah, sebelumnya itu ada tips jitu menarik piutang. Saya nggak ingat pekan keberapa. Nah, coba deh ya, tips jitu menarik piutang ya. Silakan ditonton kembali ya. Di situ lengkap penjelasannya ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke ya. Nah ini, oke, kurang lebih demikian. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah selesai di Alhamdulillah kita sudah selesai di bagus ya. Oke, ya, alhamdulillah kita udah selesai Bapak Ibu ya. Wow, udah 2 jam lewat ya.
2 jam lewat, 2 jam 19 menit. Alhamdulillah. Masih ada 154 orang yang masih bertahan dalam kajian kita pada kali ini. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita sudah selesai belajar ilmu banyak banget pada malam hari ini ya. Dan ilmunya bukan hanya ketika pemberian materi itu saja, tapi dari sesi tanya jawab pun juga Anda bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Harapan saya adalah kita bisa maksimal mempraktekkan semua ilmu yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sangat tidak menguntungkan bagi kita ketika kita sudah memiliki ilmu, tapi kemudian kita tidak mempraktekkannya dengan maksimal. So, yuk kita praktekkan maksimal Bapak Ibu ya. Setelah ini kita praktekkan semaksimal mungkin, dan insya Allah pekan selanjutnya kita akan belajar kembali di jurus-jurus magnet rezeki yang berikutnya ya. Kurang lebihnya Bapak Ibu ya, saya meminta maaf atas segala macam kekurangan saya dalam kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan sambung lagi di pertemuan selanjutnya bersama pekan depan bukan saya, tapi saya yang menjadi host ya. Jadi akan ada CTMR yang ngisi ya, pembicaranya dari CTMR Korwil Sulam Papua, saya nanti sebagai pemandu saja, jadi moderator gitu ya. Kalau kali ini saya yang langsung saya semuanya, tapi kalau pekan depan nanti ada saya cuma sebagai moderator. Sampai jumpa Bapak Ibu di pekan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri Bapak Ibu dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib, tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.